Elia dan Bu Aisyah, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk kegiatan pengendapan sehubungan dengan bimbingan teknis yang kemarin saya fasilitasi terkait implementasi kurikulum Merdeka. Khususnya nanti poin yang coba kita kulik bareng adalah di upaya menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, karena itu pesan inti yang sering digaungkan dalam implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kemarin sudah sekitar 2 hari ya, sepekan sekali kita melakukan bimbingan itu, baik dari aspek mindset maupun operasional kurikulumnya. Operasional kurikulumnya maksud saya kayak silabus. Kemarin saya lihat Mbak Aisyah sudah upload di fase E, fase F. Saya harus niati aja. Ini baca pesan itu apa enggak? Biasanya tadi sudah kita bagi. Bu Elia ini bagian fase apa saya lupa. Itu fase F atau yang E kayaknya Bu Marian ya, Marian. Nah, sehubungan dengan tadi ya, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu dalam sosialisasinya sering dirujukkan pada pendapat Ki Hajar Dewantara agar peserta didik itu tuntun menuju kodrat alam dan kodrat zaman. Itu dalam teorinya Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan seperti petani. Kalau menanam jagung, jangan pernah dipaksa supaya berubah jadi terong gitu gampangannya gitu ya. Kalau menanam lombok, jangan berharap lombok tadi berubah jadi anggur gitu. Gitu. Maksudnya kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu kalau kodrat alamnya dia lombok, nah, kita jaga, kita rawat agar tidak ada gulma yang akan mengganggu pertumbuhannya. Begitu pesannya Ki Hajar Dewantara. Itu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yang dimaksud. Ya, coba kemudian di kurikulum Merdeka ini digaungkan kembali, karena relevansinya di mana siswa yang saat ini kita hadapi adalah mereka yang kemarin sempat mengalami fase disrupsi dengan adanya corona. Semua peneliti mengatakan siswa di tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami fase learning loss. Maksudnya adalah penurunan kemampuan yang drastis gitu. Karena kondisi yang berlarut-larut membuat dia tadi kemampuan kognitifnya kurang, keterampilannya kurang juga, terlalu jenuh belajar daring gitu. Nah, peneliti lain itu menyebutkan sebenarnya yang disebut learning loss tidak cuma terjadi saat corona saja, tapi pada saat siswa di dalam kelas bersama gurunya, dia tidak tahu setelah gurunya itu keluar, tapi belajar apa sama bapak itu gitu.
Atau ketika di rumah dia ditanya sama orang tuanya, tadi di sekolah belajar apa? Sesungguhnya itu hakikat dari learning loss juga. Ini perkataan yang telah saya simak dari pendiri komunitas gerakan sekolah menyenangkan, mengatakan seperti itu. Kalau konteks kita yang saat ini kita hadapi learning loss disebabkan kalau tadi ya kondisi corona, sehingga gaung yang saat ini kembali dibunyikan dalam kurikulum merdeka, itu ibu guru sangat diarahkan ketika masuk ke dalam kelas itu tidak lagi mempertimbangkan satu hal berupa maunya kurikulum. Ini di satu sisi kita butuh juga kan acuan kurikulum agar standarnya jelas. Nah kalau nggak pakai kurikulum semaunya kita lagi tambah kacau lagi pendidikan. Ya kan? Kita juga perlu lihat maunya kurikulum satu sisi, di sisi yang lain kita butuh tahu kemampuan guru, dan yang faktor ketiga ini yang juga perlu diberikan porsi adalah perkembangan kemampuan peserta didik. Diskusi di awal pembelajaran ini yang kemudian melahirkan sebuah kesepakatan bahwa selama 1 tahun pelajaran ini, katakan kalau konteksnya bahasa Indonesia, kita akan berusaha menyelesaikan 8 bab ini adik-adik. Tapi sekali lagi kembali pada kemampuan terbaik kalian, kemampuan Bapak Ibu guru. Ketika nanti di perjalanan ada kesulitan kalian mencapai kompetensi ini, tentu Bapak Ibu akan memberikan bimbingan, dan dalam hal memberikan penilaian Bapak Ibu berusaha mengakomodir kemampuan kalian. Tidak hanya mengukur dari aspek pengetahuan, ternyata kalau dari aspek keterampilan kami sudah menunjukkan indikator yang sesuai dengan rubrik penilaian, kalian Bapak atau Ibu guru anggap menuntaskan pelajaran. Tapi tetap maunya kurikulum kita kasih lihat dulu gitu, gampangnya sebenarnya gitu. Ini idealnya, kondisi idealnya. Syukur-syukur ternyata kita mendapati siswa yang Pak, saya udah menguasai 8 bab ini, apalagi gitu ya. Ini di SMA ya, kalau di SMK ya, agak terjadinya agak jarang. Itu pengantarnya ya, itu pengantarnya. Nanti ini saya minta pendapatnya Bu Aisyah, Bu Elia terkait konsep itu sendiri. Gimana menurut Bu Aisyah dan konsep yang tadi dikenalkan sama Ki Hajar Dewantara ya, bahwa substansinya guru itu tadi membimbing, menuntun siswa agar hidup bisa sesuai pada alam dan zamannya, hingga jadi manusia yang bahagia di tengah-tengah masyarakatnya. Saya katakan ke siswa itu pilihan kita itu di masyarakat dua ada, pertama menjadi bagian solusi atau jadi bagian masalah. Nah dengan pendidikan ini diharapkan kita menjadi bagian solusi. Itu konsep yang dikenalkan sama Ki Hajar Dewantara di kurikulum merdeka ini, kemudian digaungkan kembali agar kita paham tujuan utama kita sebagai pendidik itu kepada siswa itu bukan memaksa dia harus pintar semua mata pelajaran. Kita perlu mempertimbangkan minatnya, gaya belajarnya, dan juga perkembangan pengetahuan. Jadi kalau dia tidak master terhadap salah satu mata pelajaran, kita
siap membantu dia untuk recovery diri ya, meningkatkan kapasitasnya. Di lain sisi kita memotivasi dan mendorong terus aspek keunggulan dia ini yang perlu terus ditingkatkan gitu, untuk yang kemudian dalam iklim sekolah di konteks pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ini, kita didorong juga guru-guru ini menyiapkan budaya positif di sekolah. Maksudnya gini, ketika kita mendapati siswa berbuat tidak disiplin, kita diberikan seperangkat pengetahuan bagaimana menindak siswa itu, menumbuhkan dulu kesadaran dari dia bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah pelanggaran, melanggar kesepakatan, melanggar tata tertib sekolah gitu. Dan tindakan perbaikannya itu bukan dari kita. Nah, kita diajarin dengan seperangkat konsep siswa akan lebih bertanggung jawab ketika konsekuensi yang harus dia lakukan terhadap pelanggaran yang dia lakukan itu berasal dari diri. Kita ketika dihadapkan dengan kondisi yang melanggar agak banyak, misalnya terlambat, itu ya juga agak kadang panik juga dalam pengertian gini. Akhirnya kita memberikan sebuah tindakan yang kadang nggak nyambung ya sama pelanggaran dia. Misalnya dia datang terlambat tapi suruh bersihin kaca sekolah, kan kalau dibilang nyambungnya di mana ya, siswa akan paham nggak itu dia salah, kemudian dia akan mencoba memperbaiki dan konsekuensi yang dia pilih sendiri gitu. Ketika itu dari guru, kita fair juga siswa yang dia di rumah dikondisikan disiplin sama orang tuanya pasti langsung tercambuk berubah gitu ya. Tapi kalau anak yang dari rumah memang tumbuh dengan budaya yang tidak disiplin, itu mau kita suruh push up 100 kali juga nggak jerah ya, mungkin malah dia fisiknya malah nggak ada jerahnya, malah dia kayaknya tambah otot tambah kuat gitu ya. Oh terima kasih Pak, ini fitness saya gitu. Jadi iklim positif, budaya positif itu aja maksud kita ketika menemukan pelanggaran siswa dengan tingkat kasus yang beragam gitu, kita berusaha minimal melakukan tindakan siswa kita mengerti, diajak ngobrol, istilahnya restitusi kalau dalam konsep. Jadi lebih kurangnya itu kita ada waktu sekitar 15 menit tersisa. Nah saya kepingin mendengar feedback Bu Elia, misalnya kemarin tidak sempat ikut full, mudah-mudahan sekilas-kilas sudah dengar, iseng-iseng baca artikel tentang filosofi filosofi pendidikan dari Wantoro. Feedbacknya gimana menurut tadi ya teori tentang konsep menuntun siswa untuk tumbuh sesuai kondisi alam dan zamannya, dan menciptakan iklim budaya positif di sekolah, dan tantangan yang Bu Elia dan Mbak Aisyah untuk mengimplementasikan konsep itu. Silakan, saya Bu Aisyah dulu ya. Feedbacknya. Saya tuh Kamu lagi flu kan? lagi yang agak merah badan. Lagi kalau saya tuh yang menarik itu kemarin Pak Helmi ada bilang kan bahwa belajar itu anak harus bahagia. Jadi nggak boleh tertekan gitu. Tapi di sisi lain selain anaknya kan harusnya guru pun harus bahagia dulu kan Pak, supaya bisa menyampaikan energi dari positif itu ke anak murid, jadi tertular.
meski pada faktanya kan itu bukan sesuatu yang mudah ya Pak ya. Misalnya asalnya lagi capek-capek tiba-tiba langsung berubah moodnya jadi bahagia gitu. Jadi saya pikir bukan cuman apa ya, usaha kita sebagai guru bukan cuman sekadar ngedidik anak siswa supaya bisa ini dan itu, tapi juga usaha kita sebagai guru ngedidik diri sendiri bagaimana bersikap, bagaimana supaya di kelas itu supaya bisa selalu positif. Meski faktanya ada satu kelas yang misalnya kita lagi capek-capek karena anak-anaknya positif, kita jadi ikutan positif gitu. Jadi guru ya bagaimana cara mendidik murid, tapi harus bisa mendidik diri sendiri juga, ya mengendalikan emosi. Misalnya kalau misalnya dibilang capek pasti capek, tapi ada juga kelas yang saking positifnya ketika guru capek, ketika masuk kelas itu kita jadi ikut terbawa positif juga, mungkin karena attitude anak-anak itu baik, jadi saling memberikan energi positif. Tapi ada juga kelas yang dari awalnya kita positif, berniat untuk tidak akan marah-marah di kelas ini, tapi ada sesuatu yang mungkin tiba-tiba membuat tersulut emosinya, jadinya jelek lagi. Kan ada juga itu faktanya. Iya. Karena mau bagaimanapun guru juga kan manusia Bu ya, punya emosi, nggak selalu bisa senyum gitu. Tapi intinya tuh itu gimana caranya kita bisa menempatkan diri kita, memantaskan diri untuk menjadi sosok yang benar-benar bisa untuk ditiru sama kan, karena di pepatah kata-kata mutiara ya, guru itu kan dituntut digugu dan ditiru. Jadi bagaimana caranya kita memantaskan diri menjadi seseorang yang pantas untuk digugu, pantas untuk ditiru. Nah, dalam konteks yang spesifik, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu dihubungkan dengan kurikulum. Itu dari yang kemarin Mbak Aisyah simak itu gimana feedbacknya? Menarik sih Pak, menarik dan bisa diterapkan pas dengan zaman, meskipun butuh proses juga, butuh proses pelan-pelan. Apalagi yang paling penting bagaimana caranya kita memahami, melihat murid sebagai individu ya, bukan sebagai kelompok. Jadi kalau misalnya kita kenal individu anak seperti ini, kita bisa memberikan formulasi pembelajaran yang pas untuk anak itu. Ternyata anak, apalagi kan di kurikulum Merdeka tidak dipatenkan satu produk yang pokoknya kamu harus mengerjakan ini, tapi kan dibebaskan. Misalnya kelompok ini silakan mengekspresikan pemahaman kamu seperti apa, kelompok ini silakan mengekspresikan pemahaman seperti apa. Jadi kalau misalnya guru paham siswa sampai ke titik itu, sepertinya pengetahuan yang cuman teorinya itu cuma satu, tiba-tiba kalau misalnya tugasnya dibuat format seperti itu, tiba-tiba menghasilkan 5 produk misalnya, karena ada 5 kelompok yang dengan bagaimana mereka mengekspresikan teori itu kayak gitu kan. Ada yang karya, ada yang berupa video, desain mungkin, atau presentasi. Tantangan yang Ibu sudah bayangkan akan hadapi dengan konsep itu, tantangan itu mungkin sabar ya, karena kan butuh waktu kan Pak, maksudnya mengenal anak satu persatu, dan itu pun membutuhkan waktu yang nggak panjang, sedangkan masa belajar anak juga nggak panjang gitu kan. Terus kemampuan diri kita untuk terus belajar itu kan sabar juga. Kadang kalau misalnya kita nggak sabar, kita juga jadi malas untuk memahami lebih dalam. Jadi kalau tantangannya sabar itu malah sebenarnya tantangannya diri sendiri ya. Oke, poinnya dapat di situ ya. Iya. Konsisten ya dengan pernyataan di awal. Di sisi lain guru juga kan perlu belajar mendidik dirinya sendiri tadi ya, mengelola emosi. Oke, terima kasih Bu Aisyah untuk refleksi atau pengendapan ya terhadap proses BIMTEK kemarin. Kalau Bu Elia, gimana Bu Elia tadi?
responnya terhadap mindset yang ditawarkan dengan implementasi kurikulum merdeka yang di dalamnya pertama mengusung pemikirannya Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ideal ketika berpihak pada peserta didik. Yang kamu dengar coba gimana komentarnya ini? Iya, kalau sepanjang ini ya saya sih melihat bahwa guru itu sebagai penuntut itu memang betul ya, dasarnya kita itu sebagai guru sama seperti Mbak Aisyah sampaikan bahwa kita itu di guruan didik. Jadi mungkin siswa itu melihat kita itu dari atas sampai bawah itu penilaian mereka ke kita pun juga penilaian mereka, cuman ya memang butuh kesabaran. Nah untuk menuntut ini tuh kan kita nggak mungkin secepat kelas, juga membutuhkan beberapa waktu karena kita di kelas itu tidak hanya dengan 1-2 orang saja, tapi yang kita hadapi ini kan lebih banyak. Otomatis kita memang kalau dari saya kita harus bisa membawa ke mereka supaya feel itu dapat. Jadi kesabaran itu pun juga apa ya namanya, kesabaran itu mungkin kalau saya sih juga setengahnya mungkin agak sedikit emosional. Sabaran itu ada batasnya, cuman ya gimana sih caranya supaya kita itu ngerti mereka itu punya karakter ya ini, oh si ini terus gini. Cuman saya lebih apa ya, menuntun mereka sebagai ibu gitu, tidak hanya sebagai guru tetapi kita ini juga sebagai seperti mereka anak-anak saya. Jadi kalau misalnya oh saya tuh menginginkan anak-anak ini paham, oh supaya tahu, contohnya misalnya masalah pembelajaran saya misalnya, oh ini nih kita belajar hari ini sebenarnya kalau menurut dalam babnya ini masalah kewarganegaraan, supaya mereka tahu itu bagaimana ya kita harus mengambil sesuatu yang mereka itu belajarnya juga paham dan bahagia. Kadang di situ mereka explore, misalnya saya ngasih tema ini deh, kalian terserah. Itu mereka dengan ininya apa, kelebihan mereka itu mereka akhirnya bisa di luar dari ininya kita, di luar dari kendali kita. Oh padahal saya itu membutuhkan mapping gitu kan, tapi ternyata mereka bisa lebih daripada itu, dan itulah yang saya lihat sebanyak ini ya. Walaupun kalau dikatakan sekarang ini agak puber, tapi menurut saya kayaknya kalau saya menggunakan itu kayaknya sudah dulu deh kita gitu. Hanya mungkin sekarang bandrolnya Ada kalau Bu Elia lihat tuntutan kurikulum di kelas 10 itu berapa, Bu? Untuk Pancasila. Yang sebelumnya, kalau Umar mungkin belum sempat ngulik ya. Sebelum sempat ngulik. Ada sekitaran 10. 10. Iya, 10 Mbak. Semester banyak memang di kelas 10. Semakin kesini semakin sedikit. Untuk Umar kan ini sedikit. Enggak, maksudnya kalau yang kurikulum yang terdahulu banyak memang materi itu di kelas 10. Baru di kelas 11 dia agak meruncing, di kelas 12 hanya 1 semester hanya 2. Jadi lebih banyak di dasarnya di kelas 10. Ya. Kan 2 jam ya? Ya. Sampai 10 bab itu sebenarnya kan beban 1 juga tahun, ya. 1 tahun. Dan apakah dengan itu K13 ya? Ya. Kemarin itu sebenarnya tahun ajaran 2022 sampai 2023 itu kan bunyinya sudah pemulihan pembelajaran. Apa 10 bab itu juga boleh diajarkan? Tidak sempat semuanya ya. Tetapi saya menggunakannya berupa project. Ya, supaya lebih mengena ke mereka. Bisa terpadu dari beberapa bab ya, menjadi satu project gitu ya. Karena kita juga mengingat waktu ya. Mengingat waktu, jadi saya gunakan itu untuk ke project, dan mereka dengan project itu lebih gitu, lebih cepat menyerap gitu. Karena kan mereka
sedikit banyak mereka pasti mencari lewat Google, membaca itu buku kan, itu semakin cepat karena kita membutuhkan waktu hanya 2 minggu, mereka sudah langsung bisa gitu. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Kalau pelanggaran seputar pelajaran apa biasanya yang Pelanggaran seputar pembelajaran. Maksudnya lebih spesifik lagi. Ya di kelas. Apakah dia nggak pernah ngajarin tugas? Kalau yang dia terlambat masuk kelas? Bukan, terlambat. Misalnya kita memberikan proyek nih ya. Oke, minggu depan ini atau 2 minggu lagi proyek ini kita presentasikan. Nah, jadi kita sudah punya rencana minggu berikutnya, misalnya minggu ini kita memberikan proyek untuk 2 minggu yang akan datang. Minggu depan kalian pengerjaan dan persiapan semuanya. Ada saja yang mungkin mereka masih kurang bahan, masih kurang apa gitu progresnya. Terakhir dari feedbacknya terhadap Bimtek kemarin selama 2 kali sudah sesi tatap muka. Yang pertama dikenalkan tentang konsep umurnya, operasional perangkatnya seperti apa, dan bahkan berikutnya kemarin seharian itu fokusnya tentang proyek P5 sama pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sebenarnya dengan judul diferensiasi itu ya. Yang Mbak Cecen pahami dari proses 2 hari mengikuti kegiatan itu dan kemudian merefleksikan tantangan dalam pembelajaran kita itu ngajar kelas 10 kan? Seperti apa? Sudah punya gambaran? Betul-betul menguasai gitu. Mindsetnya bahwa pembelajaran yang diusung dengan kurikulum sekarang ini adalah kurikulum yang berpihak kepada peserta didik, gitu ya. Kan kata-kata yang sering digaungkan kan itu. Mbak Cecen bandingkan sendiri sama dulu berproses di jenjang menengah dan pendidikan dasar, apakah mindset ini relevan untuk kondisi sekarang? Untuk yang kelimanya atau model ngajarnya itu? kalau untuk saat ini menurut saya relevan sih. Dibanding dengan ngajar di ibaratnya SD yang tadi Bapak bilang itu kan, terus itu sekolah menengah pertama, kemudian kalau misalkan masih nanti di SMK kan dia lebih ke jurusan dan ibaratnya juga mungkin lebih banyaknya itu lebih ke prakteknya gitu Pak ya. Terus kalau terkait dengan umurnya, dalam pembelajaran kita itu berpihak pada peserta didik. Jangan lagi ngelihat satu-satunya lihat target kurikulum, tapi lihat memang siswa kita itu kemampuannya udah sampai level itu. Nah itu buat bacanya kerepotan tersendiri atau memang itu cara yang saat ini paling bijak untuk diterapkan dengan siswa yang baru selesai corona gitu. Gimana bacanya? sebenarnya kalau untuk diterapkan mungkin kalau kita udah betul-betul paham itu mudah kali Pak ya. Kan ibaratnya ini namanya awal dari kita mempelajari, jadi memang menurut saya kalau mau dibilang mudah ya susah juga ya susah gitu. Jadi kayak memang perlu bertahap sih kalau untuk dengan umur yang saat ini dengan kurikulum yang terbaru ini. Susah
tapi bisa tapi susah, yang mana yang pas? Susah tapi bisa insya Allah kalau kita Susah mencoba. tapi bisa, bukan bisa gitu ya. Oh, mindsetnya Bisa dan gitu ya. bisa. Susah tapi bisa gitu ya. Sambil mencoba di kelas ya, sekali waktu menggunakan mindset lama ya nggak masalah juga ya. Sedikit karena memang kan ibaratnya kalau kumar ini kan kita memang nggak langsung bisa menerapkan gitu nggak Pak? Baru kan apalagi kayak harus ada P5 Ya P5 itu tenang aja karena mungkin kita nyiapin modulnya, ada pertemuan lagi setelah ini katakanlah yang kemarin saya katakan di bulan November kita udah lepas identitas guru mapel. jadinya Ya guru P5. P5. Iya, masuk kelas itu bukan lagi ngomong matematika, bahasa Indonesia, Jadi kayak PKN. SD gitu SD. yang tema gitu nggak? Iya, tema dan berkolaborasi dengan tim fasilitator, nggak sendirian gitu. 3 kelas ini fasilitatornya berapa, tinggal berganti peran aja. Nanti aku nyampaikan bimbing dari ini sampai ini. Tim teaching ini. Ada output produk atau project yang dilakukan. Kalau misalnya projectnya bersihin masjid kan ada produknya ya, tapi laporannya karena bahasa Indonesia itu project itu sekarang ada pengembangan makna di kamus bahasa Indonesia terbaru. Ada project, ada namanya apa kemarin itu, dan itu baru bulan Maret kemarin. Mas, jadi yang bedakan itu apa ya? Project sama proyek ya. Itu project itu kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Proyek sendiri itu sudah ada berkembang maknanya. Kamu sebenarnya proyek gitu, proyek pembangunan masjid sekian M sudah objeknya sebagai pengembangnya dia. Itu P5. Nah kaitannya ini tadi Chen, terakhir ya Chen ya, komentar kamu Chen. Usaha kamu yang sudah terbayang belum ini tadi? Ini untuk kelas 10 ya. Kalau kelas 11 12 aku anggap kamu sudah mengenal karakter siswa, kebutuhan belajar siswa ya. Kamu sudah pernah berinteraksi. Yang kelas 10 nih yang sudah kamu bayangkan, usaha kamu mengenal profil belajar siswa, minat siswa dan kesiapan belajar yang terbayang sama kamu gimana? Kamu jangan-jangan sudah 2-3 minggu ini kamu udah melakukan itu. Iya, jadi kalau misalkan selama berapa kali pertemuan ini kan Pak, memang kalau kemarin kan Bapak bilang kelas 10 itu sebenarnya belum masuk ke materi. Nah tetapi saya lihat di materi Kumar untuk kelas 10 itu sebenarnya mereka udah pernah bahas di SMP. Jadi di situ saya sambil mengingat kembali. Jadi maksud saya seberapa ini sih responnya anak-anak gitu kan. Jadi memang ada satu ibaratnya nggak semua kelas yang saya ajar itu kayak responnya tuh bisa banyak gitu kan. Ya ibaratnya adalah 20%, 20% gitu. Jadi dalam satu kelas pun juga saya tanya, ini materi kalian udah pernah pelajari belum? SMP. Jadi kayaknya mereka tuh memang ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum, tapi memang ada yang sudah ngerti, ada yang belum kayak gitu. Jadi saya bilang apa ini setiap sekolah selama ibaratnya setiap SMP sekolah ini apa beda-beda ya? Gitu. Jadi memang ibaratnya kalau materi itu memang saya perhatikan memang lumayan banyak yang udah paham dan ibaratnya masih mengingat betul-betul ibaratnya apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan. Kelas 10 ya? Iya. Iya kayak banyak ya kelas 10 ya. Nah dari situ maksud saya ibaratnya mau
mau ngetesnya tuh ya dari apa sih, latihan soal gitu nggak Pak? sebagai Ibaratnya persiapan dia dasar-dasar ya. aja. Karena saya perhatikan memang semua kelas itu memang udah ada yang menjawab, mereka udah mempelajari. Tapi beberapa anak juga bilang belum. Kalau dia mengaku pernah mempelajari di SMP, kebaruan yang di SMK ini apa kira-kira? Kebaruan materinya, kalau materi sudah pernah didapat di SMP, ngapain lagi dipelajari di Tapi kan SMK? ada yang belum mempelajari. Yang sudah mempelajari kemudian buat apa dia pelajari? Maksudnya dia mempelajari lagi. Kenapa dia harus belajar lagi itu? Kalau baca kan, karena itu materi dari SMP, itu di SMP ada ya? Karena kalau menurut saya ya itu yang ada di apa tuh APP atau CP itu Pak ya? CP. Iya, yang ada di CP. Jadi di Muncul CP ya? itu di CP itu materinya itu. Jadi ya, saya kebetulan saya bahas ya mereka kan kalau di ada eksponen yang bilangan berpangkat gitu kan Pak. Nah mungkin kayak bentuk akar atau logaritma saya belum tanya. Jadi materi awal yang betul-betul awal itu kan bilangan berpangkat. Nah mungkin dia mereka itu yang dipelajarinya bilangan berpangkat dasarnya mungkin. Ya, Jadi itu masih saya ini, cuman yang saya bingung itu di antara satu kelas itu ya nggak semuanya mereka udah tahu bilangan berpangkat itu. Kalau itu aku menangkapnya mereka kan sudah berusaha ya memahami tadi kesiapan belajar istilahnya ya. Ada 3 itu profil belajar, bisa sambil jalan kayaknya, terus yang kedua minat. Kalau minat kita sambil nunggu feedback guru TK, dan juga kalau Mbak Kecil tangkap ada beberapa kelas yang memangnya minat sama matematika tinggi gitu, ada yang standar gitu, memang gitu kawannya ya. Ada kelas yang dari bahasanya Mbak Arsa unik juga itu. Ini kelas auranya memang udah positif. Gurunya masuk kelas itu cuma loyo udah. Jadi semangat ya. Ya Mbak Isa ya. Ada pas yang begitu. Iya ya, benar. Memang jadi dulu memang kita bersandiwara. Kita mungkin jangan sampai kita melibatkan perasaan diri kita ketika mengajar. Mungkin siswa itu kalau melihat kita itu lihat dipandangnya kita ini senang, dia juga itu senang, harapannya seperti itu. Memang kita bersandiwara harus jadi wajah yang tetap terlihat optimis ya, meskipun nggak pakai skincare. Tapi kan dari suara. Tapi senyum itu nggak bisa dibohongin ya ini. Wah, bapak ini bahagia, ibu ini bahagia gitu. Tapi kalau lagi pakai masker ya dimaklumin lagi sakit. Pokoknya kita sepakat ya bahwa ini awalnya sulit ya, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ini ya, tapi bisa ya. Itu kayaknya satu suara saya tangkap. Sugesti sih sebenarnya. Kalau sugesti kita itu bagus ya, tapi kalau dibaca kita itu akan gampang. Sulitnya karena ibaratnya teorinya apa? Teori ya dia. Teori memahami teori itu. Memahami teori. Pekan depan ya coba kita mulai. Nggak tahu si Aisyah PNM-nya udah ini sudah bisa diakses ya. Nggak tahu kamu masuk guru SMK mana? Sudah terima kasih. Di sini udah minta masuknya kok. Ya di data GTK kamu sudah guru SMK 2 nih. Sudah pernah cek? Nah itu kemarin jumlahnya 80 kan gitu 76 kan? 76 itu sudah sama Aisyah dan Ifat 76 di data kita di jadwal itu 76 ya, ngitungnya Pak Rusdianto, Pak Saputro, Lodi Ratna, siapa lagi? Pak Jaka, Mbak Leo, kemudian ya 82 ya,
itu pemain pensiun baru masuk belum lagi. Baik, sementara itu ya, terima kasih banget waktunya, ini penting banget buat saya untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan berikutnya, memastikan Bapak Ibu guru itu siap dengan mindset yang baru bahwa kita hadir di kelas ini berusaha mengkondisikan diri, memprioritaskan siswa dalam konteks pembelajaran selain target kurikulum dan juga kondisi diri kita yang bisa jadi tidak ideal berada di sekolah, kita dikondisikan belajar tetap profesional gitu ya bahasanya ya, tetap profesional. Dan komitmen yang kedua itu membangun budaya positif yang tadi kan berkaitan ya, budaya positif di sekolah. Jika kita menemui siswa yang melakukan pelanggaran, nah itu mencoba melakukan namanya segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Biasa diajak ngobrol. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan dia. Menurut kamu ini perbuatan ini benar nggak sih? Karena menanyakan apa konsekuensi yang tepat agar kamu bisa memperbaiki keadaan itu. Tapi itu muncul dari dalam diri dia. Nah itu ke depan nanti deh kita ada materi khusus lagi untuk mempertajam itu. Ini sebenarnya ya dari dulu guru-guru sudah menghadapi problem yang mirip-mirip lah ya, namanya siswa tidak taat peraturan, seragam tidak sesuai hari, datang terlambat gitu. Nah setiap zaman kemudian ada solusinya sendiri. Selain itu sekaligus penguat bahwa profesi guru itu akan terus dibutuhkan ya kan sepanjang kehidupan, karena pelanggaran ketidakdisiplinan itu senantiasa terjadi. Berbagai kan itu berarti ladang amalnya seorang guru ya, bukan orang lain. Kalau siswanya bagus-bagus saja ya mesin namanya itu ya, produk pabrikan kan semuanya sama, apa HP tipe Y17 ya panjangnya sama, tebalnya sama gitu. Tapi kalau mendidik manusia ini ada tantangan, resiko dan ilmu yang harus kita gunakan sesuai tingkat tadi ya, kodrat alam dan kodrat zaman menurut belajar di orang tua. Itu aja, sampai ketemu pada momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas di